Dulu aku ngerasa kalau aku gak cantik. Growing up not feeling pretty makes me feel confused whenever someone say that I'm pretty. Ya, tumbuh jadi anak remaja di sekolah, dimana aku dulu ngerasa kalau aku tuh biasa aja, kalau aku gak cantik, kalau aku ini jelek. Bikin aku bingung harus bereaksi apa ketika sekarang banyak banget orang yang bilang kalau aku cantik. Trust me, dulu aku insecure. Dan dulu aku merasa kalau aku gak cantik. Dulu menginjak usia remaja, waktu masih sekolah menengah, SMP atau SMA, aku gak tahu. Aku ngerasa kalau aku tuh jelek, hidung aku pesek, alis aku tipis, muka aku jerawatan, muka aku kelihatan kusam, kering, bibir aku pecah-pecah, rambut aku jelek. Dan itu semua yang bikin aku ngerasa gak cantik karena dulu aku diajarin kalau standar cantik itu harus yang putih. Hidungnya mancung, bulu matanya panjang, rambutnya lurus, warna hitam pekat, kulitnya gak boleh ada teksturnya dan lain sebagainya. Di tahunku dulu, waktu di sekolah menengah, aku juga gak tahu apa itu skincare, apalagi make up. Dulu tuh rasanya kalau masih umur segitu tuh kita gak boleh pakai barang-barang kayak gitu. Karena emang buat apa? Dan aku juga gak tahu gimana caranya merawat diri. Sesederhana bikin wajah kelihatan lebih cerah atau sering-sering cuci muka, pakai eye cream biar kantong mata di sini gak kelihatan. Atau sesederhana pakai lip tint biar bibirnya tuh gak pucat. Dulu aku gak tahu itu. Dan mungkin kalian juga. Iya gak? Well ya, back then, I don't know shit about makeup at all. Karena mama aku juga gak suka dandan. Dan aku tumbuh jadi anak yang gak terlalu diperkenalkan soal makeup sama mama aku. Karena beliau juga sibuk. Dan aku tuh banyak tumbuh jadi orang yang gak eksplor banyak. Karena dulu aku banyak takutnya untuk cobain itu. Dulu waktu sekolah, I have struggles with acne. Aku punya masalah jerawat. Itu adalah momen dimana aku benar-benar ngerasa insecure karena muka aku jerawatan. Masa-masa dimana aku benar-benar ngerasa kalau iya, aku emang gak cantik. Sekarang rasanya sedih sih. Ngebayangin dulu aku punya pemikiran kayak gitu. Pemikiran kalau aku tuh jelek, punya muka yang kusam, biasa-biasa aja, gak cantik kayak beberapa teman aku yang lain. Dulu bahkan pernah ada orang yang ngomong sesuatu hal yang sampai sekarang masih bikin aku sakit hati. Bisa dibilang itu teman sekolah aku. Dia ngatain soal kening aku. Ya, jidat aku. Katanya, jidatnya lebar banget. Ikan lohan. Ya, aku harap kamu nonton ini sih. Biar setidaknya kamu tahu kalau aku ngerasa cantik kok. Dan dulu ternyata aku cantik. Dan kamu juga cantik. Semoga gak ada yang bikin kamu ngerasa jelek ya. Dulu ada momen dimana aku ngerasa aku ini biasa aja. Gak bisa dibilang temen yang cantik karena memang gak cantik. Ya, setidaknya itu yang dulu aku pikirin soal diri aku. Karena aku jarang dapat pujian. Setiap kali ngaca di cermin, rasanya kayak, kenapa ya aku gak cantik? Aku tuh sadar banget kalau dulu aku gak cantik. Bahkan kalau misalnya ngeliat balik ke beberapa foto di zaman dulu, waktu aku masih sekolah, waktu aku belum tahu gimana caranya merawat diri, skincarean, make upan dan lain sebagainya, sering banget aku ngerasa kayak, andai aja aku dulu kenal make up, andai aja dulu aku tahu skincare. Tapi ya nggak apa-apa, karena ternyata saat ini aku ngerasa cantik. Bahkan dulu aku ada di momen dimana aku ke sekolah pakai lip tint, terus pakai alis tipis. Cuman karena waktu itu lagi tren banget yang namanya Tony Moly. Aku ngeliat teman-teman aku tuh ke sekolah nggak pucet, mukanya fresh, kelihatan cantik. Banyak yang bilang kalau wajah aku berubah, kelihatan lebih segar, kelihatan lebih cantik. Tapi sampai ke momen dimana aku ditegur sama guru aku. Katanya aku nggak boleh pakai barang-barang itu. Bahkan guru aku bilang, kamu nih mau ngapain sih? Kamu mau kayak tante-tante. Lucu sih ngebayanginnya. Terus semakin beranjak dewasa aku jadi tahu gimana caranya ngerawat diri. Mulai kenalan sama produk perawatan wajah, terus mulai concern sama gimana sih cara menjaga tubuh lewat makanan, lewat waktu istirahat. Dan ternyata beban pikiran juga salah satu faktor yang bisa berpengaruh ke kondisi tubuh atau wajah kita. Terus makin dewasa, aku jadi punya uang sendiri, aku jadi bisa beli makeup sendiri, dan aku mulai belajar gimana caranya makeup. Trend beauty, trend skincare tuh mulai masuk ke Indonesia, dan itu jadi salah satu momen dimana aku benar-benar jadi tahu ternyata mudahnya mau ngerawat diri aku sendiri. Satu persatu dari yang salah beli produk yang gak cocok sama kebutuhan wajah aku, sampai yang salah cara pakainya. Terus sekarang aku lebih ke embrace aja apapun yang aku lakukan, as long as itu bisa bikin aku ngerasa nyaman dan ngerasa kalau
diri aku cantik. Tapi dulu aku gak berani ngasih bare face aku. Ya aku ngerasa dunia gak boleh tahu karena aku masih insecure sama bare face aku. Aku terlalu nyaman ngeliat muka aku yang pakai makeup karena dulu orang-orang mulai banyak kasih pujian. Mulai banyak bilang aku cantik, mulai banyak yang tanyain makeup tutorial ke aku karena mereka juga pengen cantik. Ya itu jadi momen yang bikin aku bener-bener percaya diri sih. Tapi aku pernah dapet beberapa pesan dari orang-orang yang bilang, ya orang pernah gak sih gak pakai makeup? Kok jam segini masih pakai makeup? Atau pengen lihat deh kalau gak makeupan. Dan akhirnya komentar-komentar itu yang bikin aku jadi ngerasa, kayaknya udah waktunya aku untuk lebih embrace my own beauty, my own skin texture, my own flaw. Mulai kasih lihat apa yang aku punya. Kalau misalnya punya wajah yang sedikit berminyak itu gak masalah. Kalau punya wajah yang bopeng-bopeng itu gak apa-apa, dirawat aja. Kalau punya wajah yang jerawatan, itu kan hormon, masih bisa diobatin kok. Kalau obatnya susah, well, berarti kita harus lebih berusaha untuk bisa ngerawatnya. Banyak hal di wajah kita yang gak bisa kita ubah. Banyak hal dari diri kita yang dikasih sama Tuhan, apa adanya, dan untuk disyukuri aja. Cantik juga ternyata gak selalu soal makeup kok. Siapapun bisa cantik, apa adanya. Dan aku mulai sadar, ketika aku sama pasangan aku yang sekarang, dia lebih suka ngeliat aku kalau aku gak pakai makeup. Sebenarnya orang-orang di sekitar juga mempengaruhi sih. Dari respon pasangan aku cuma ngeliat itu sebagai salah satu perspektif baru kalau ternyata cantik tuh bisa lewat cara apa aja. Cantik itu bisa dengan form yang gimana aja. Aku ngerasa ternyata mau aku pakai alis extension atau nggak pakai alis extension, aku tetap cantik di mata orang yang tepat. Dan yang paling tepat itu adalah diri aku sendiri harusnya yang bisa ngeliat kalau aku cantik. Aku gak harus pakai makeup tebal-tebal untuk bisa kelihatan cantik karena ternyata membuat lengkung senyum tipis aja itu udah bikin orang ngeliat wajah kita tuh jadi lebih enak. Tapi mau bagaimanapun juga yang paling penting itu adalah menjaga diri. Menjaga waktu tidur, menjaga makanan, menjaga kesehatan wajah. Kalau misalnya kamu ngerasa cantik ketika kamu pakai makeup, just wear your makeup. Kalau kamu ngerasa cantik ketika kamu polos, bare face gak pakai apa-apa, embrace your beauty. Kalau kamu ngerasa cantik dengan apapun yang kamu pakai, keep doing that. Kalau kamu ngerasa cantik, bukan dari apa yang terlihat, tapi apa yang ada di diri kamu, apa yang ada di hati kamu, keep showing that. Karena kita semua tuh cantik.